Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Kak Nadia. Siang Kak. Oke, ini udah pertemuan keberapa nih? Kedua. Oke, kita udah pertemuan kedua ya. Namun untuk itu aku boleh tanya dulu nih, kabar Kak Nadia saat ini kayak gimana? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Kak Nadia tadi ke sini naik apa ya? Kendaraan umum. Oke, kendaraan umum. Di perjalanannya aman? Lumayan macet. Oke, macet karena mungkin siang menjelang sore ya Kak. Jadi orang-orang baru pulang kerja. Iya. Oke, ini merupakan pertemuan kedua kita ya Kak Nadia. Terlebih kemarin Kak Nadia tuh sudah mengisi asesmen yang sudah saya kasih gitu. Namun dalam isi asesmen tersebut Kak Nadia dengan kurangnya pendekatan spiritual gitu ya dengan Tuhan Kak Nadia sendiri gitu. Namun di sini setelah lihat dari jawaban Kak Nadia nih, banyaknya kecemasan yang tingkat tinggi gitu dari Kak Nadia. Kalau boleh tahu, kenapa sih kok Kak Nadia secemas itu gitu? Yang pertama sih lebih ke kecemasan, lebih banyak mengejar dunia sampai lupa ke spiritual sama diri aku sendiri. Terus kehausan, haus mengejar dunia sampai lupa kayak lupa sholat, terus gak banyak zikir, lebih kayak gitu sih. Oke, berarti semakin karena dia tuh cemas tuh gara-gara mengejar dunia, terus ketambah kurang spiritualnya gitu ya. Jadi sehingga tingkat kecemasan karena tuh tinggi gitu. Namun kalau boleh tahu, tadi kan kecemasan karena tuh bukan faktor sih, lebih ke jadi berdampaknya tuh kurang ibadah khususnya, ataupun ibadah sholat, kurangnya berzikir, atau mungkin kurang bersyukur juga ya, karena mungkin tadi kan karena dia terlalu haus dunia gitu. Berarti itu tuh kurangnya rasa syukur dari karena dia sendiri. Kalau boleh tahu apa sih faktor-faktor dari kurangnya bersyukur karena dia, malas ibadah sholat khususnya, ataupun kurangnya berzikir, apa sih faktor yang menyebabkan karena dia kurang itu spiritualnya? Kalau yang buat spiritual masih lebih ke kadang suka nanggung kalau lagi ada matkul gitu. Terus jadi suka dinanti-nanti. Kalau buat berzikir kadang-kadang kalau pulang kuliah suka capek, habis sholat kadang suka langsung tidur gitu. Oke, berarti kesibukan karena dia benar-benar gitu. Kalau boleh tahu, kan karena dia pulang capek, apakah ada misal pengingat dari orang tua karena dia ataupun orang sekitar karena dia? Ada, kadang teman suka ada sih kalau di kampus. Berarti kadang-kadang ya. Iya. Oke, dilihat dari faktor karena dia itu sendiri, karena dia kuliah ya, Iya. kuliah di Karsa Husada gitu ya. Gitu. Namun karena dia itu terkadang nanggung karena matkul gitu. Kan mungkin nggak seluruhnya matkul gitu, ataupun kayak iman karena dia kan naik turun, tadi udah bilang juga ya karena dia. Kalau boleh tahu, ketika misalnya karena dia berada di iman yang standar gitu, apa sih yang karena dia lakuin gitu? Kadang kalau iman lagi bagus mah ya suka berzikir, suka banyak mengaji. Kalau itu juga kalau lagi libur kuliah, itu juga kadang suka diingatin sama mama gitu. Oke, berarti itu tuh emang kesadaran dari karena dia sendiri atau emang dari faktor luar gitu? Kadang sama diri aku sendiri, kadang faktor dari luar. Oke, berarti nggak sepenuhnya dari karena dia ataupun nggak sepenuhnya dari faktor luar, jadi emang 50-50 gitu ya. Oke, namun aku boleh tahu sih apa sih misal ketika karena dia tuh tidak melakukan hal yang lain gitu, ataupun tidak melakukan spiritual karena dia itu, perasaan karena dia kayak gimana selain cemas itu? Kadang suka gak nyaman, kayak kadang suka kayak stres aja, kayak gak nyaman aja sama diri sendiri gitu. Oke, berarti ngerasa gak jelas gitu ya kayak gitu. Tapi karena dia ada gak sih rasa karena dia bahwa karena dia itu seorang muslim harus melakukan kewajiban gitu? Ada. Dari hati kadang suka ada penggerak, tahu itu dosa, tapi susah buat ngerubah gitu. Oke,
Oke, berarti emang rasa malasnya sangat gede gitu ya. Iya. Namun kan karena dia juga tadi bilang terkadang kesadaran gitu. Apa sih yang harus karena dia lakuin gitu ketika misalnya karena dia malas? Apakah karena dia harus ngikutin rasa malas itu atau kayak ada hal lain gitu? Boleh dijelasin sejelas-jelasnya. Oke. Kalau buat itu sih kadang sama keingat omongan mama, malu aja gitu sama orang-orang sekitar gitu. Kadang suka dimarahin sama mama, kadang suka dibanding-bandingin. Anak keluar mah rajin sholat, masa kamu gak sholat gitu. Kadang suka gitu sih. Oke, dengan adanya bandingan kayak gitu, itu bikin kamu ngerasa sakit hati atau emang jadi sadar kamu itu tuh suatu kewajiban? Sadar sih, lebih ke sadar, soalnya emang kurang spiritualnya. Oke, kurang spiritualnya. Namun perasaan karena dia sendiri ketika meninggalkan hal kewajiban itu atau spiritual karena dia itu biasa aja nggak sih atau masih ada rasa takut gitu? Masih ada rasa takut. Oke, kayak gimana sih kalau lebih tahu? Kalau dari rasa takutnya takut, kalau dari itu masih. Nanti di akhirat akan gimana gitu? Iya, kadang suka mikir kayak gitu. Oke, berarti emang ketakutan karena dia sendiri atau emang dari takut pandangan orang? Takut pandangan orang. Oke, berarti kesadaran karena dia sendiri gitu ya? Iya. Oke. Namun kalau aku boleh tahu kan tingkat kecemasan kan dia tadi lumayan sangat tinggi gitu ya. Kalau boleh tahu kan tinggi, terus karena dia tuh berzikir ataupun sholat, gimana perasaan karena dia gitu? Kadang kalau lagi banyak pikiran, udah ibadah juga tetap gak tenang gitu. Tapi kalau sekiranya gak husu ya itu juga. Kalau lagi husu, alhamdulillah tenang. Oke, itu perkataan karena dia tuh ingat dalam Al-Quran gitu ya, surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya itu ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram gitu. Ini tuh tadi juga karena dia ngejelasin kalau misalnya karena dia lagi khusyuk gitu, itu membuat karena dia itu jadi tentram gitu, jadi ngerasa tenang. Nah, boleh nih jadiin pelajaran karena dia ketika misalkan karena dia cemas kayak gitu, justru dengan mengingat Tuhan kita sendiri atau spiritual kita ditingkatin itu bikin karena dia jadi tentram gitu. Benar gak sih perkataan yang tadi saya katakan? Apakah karena dia merasakan gitu? Iya, lebih kayak gitu. Oke, dengan adanya konseling kali ini gitu, terus karena dia tadi mengatakan kondisi karena dia seperti apa, untuk kedepannya karena dia maunya seperti apa sih? Kayaknya lebih baik lagi sih, lebih banyak ibadah, lebih banyak deketin diri sama Allah. Oke, dengan adanya kemauan karena dia seperti itu, tapi karena dia tahu gak sih langkah apa yang karena dia lakukan? Kalau langkah dari itu masih harus banyak, itu harus lebih banyak sama kesadaran diri sendiri ya, nggak ini gitu. Tapi ada juga harus ada yang ngingetin. Tadi kan di awal karena dia ingin tujuan konseling ini ataupun karena dia kedepannya tuh tadi mengutip dua ya, kayak pengen lebih dekat lagi dengan Tuhan ataupun tidak terlalu menjadi dunia dan mengurangi rasa kecemasan karena dia ya. Kayak berarti harus ada hal-hal yang karena dia lakukan gitu. Kalau boleh tahu karena dia sendiri pasti sudah ada nih, apa sih yang aku lakuin gitu. Boleh karena dia jelasin? Kayak kan aku kurang ya spiritualnya. Kalau dari sholat harus ada ajakan. Terus dari berzikir juga harus terus diingatin. Walaupun imam itu mah harus sama kesadarannya sendiri ya. Terus kecemasan aku kan tinggi ya. Lebih banyak mengejar dunia, jadi harus perbanyak zikir, harus banyak rasa syukur, kayak gitu. Oke, tadi kalau boleh tahu karena dia kesini kan naik angkutan umum dan
Tadi sebelumnya nggak record ya kalau Kanadia itu tadi bilang habis beres kuliah UAS ya. Iya. Dan kalau boleh tahu rasa kecemasannya sekarang seperti apa tuh? Udah gak terlalu sih. Oke, tapi mungkin ada rasa ketakutan ya tadi kan dia bilang kalau takut nilainya apa anjlok ya. Iya. Oke, nilainya anjlok ataupun IPK-nya takut turun gitu ya. Oke, namun tadi karena dia sendiri ya setelah aku mengutip tujuan karena dia dan hal yang karena dia lakuin itu karena dia tuh tahu gitu, oh iya aku harus seperti ini. Untuk sekarang mungkin aku ingin apa sih, kita merefleksikan diri kita dari dunia kita gitu. Kita coba berzikir untuk sedikit mengurangi kecemasan kita gitu, atau terlebih untuk menambah spiritual kita gitu ya. Untuk itu saya akan memberikan kakak Nadia di sini waktu 5 menit dalam merefleksikan diri Nadia gitu, atau mendekatkan diri Nadia dengan Tuhan Nadia sendiri gitu, untuk berzikir. Kalau boleh tahu apa sih yang mau Nadia lantunkan ketika berzikir? Lebih ke astagfirullahaladzim Kak. Oke, berarti istighfar ya. Oke, aku kasih waktu 5 menit ya Kak untuk Nadia berzikir. Tapi aku mau dari Nadia itu emang benar-benar zikir di sini benar-benar dengan hati yang khusyuk, ataupun hilangkanlah rasa diri Nadia itu sendiri gitu, untuk emang benar-benar pendekatan Nadia dengan Tuhan Nadia gitu. Untuk itu waktu berzikir dari aku bolehkan dulu.
Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Oke, karena dia setelah aku kasih waktu refleksi 5 menit gitu ya untuk karena dia pendekatan diri dengan Tuhan gitu ataupun dengan Allah gitu ya. Tadi sedikit karena dia aku tanya dengan kecemasan tadi karena dia kan sedikit cemas gitu ya. Kalau boleh tahu perasaan karena dia sekarang kayak gimana gitu? Alhamdulillah tenang. Oke, berarti karena dia pun merasakan sendiri gitu hasil dari berzikir ataupun pendekatan karena dia dengan spiritual tuh emang menurunkan kecemasan gitu. Oke, dengan begitu aku harap semoga tujuan karena dia kedepannya ataupun hal-hal yang ingin yang karena dia mau itu tuh tercapai gitu ataupun semoga emang dengan pendekatan karena dia ataupun hal-hal yang dilakukan karena dia juga emang berpengaruh gitu untuk kedepannya gitu. Dan aku titip mungkin ya karena dari jawaban karena dia tadi dan pertanyaannya aku lontarkan itu emang benar-benar kedepannya seperti apa gitu ya. Semoga karena dia emang bisa terus konsisten gitu dengan pendekatan diri atau pendekatan spiritual itu sendiri gitu, khususnya berzikir ataupun beribadah sholat ataupun perbanyak bersyukur gitu. Semoga karena dia konsisten dalam berzikir ke depannya gitu, meskipun gak perlu langsung begitu harus 1000 dalam hari enggak gitu, bertahap aja sehingga emang mengurangi rasa kecemasan atau ketakutan dari karena dia sendiri. Mungkin itu aja dari konseling pada siang kali ini. Semoga karena dia kedepannya bisa berubah dan emang hasil dari konseling kita kali ini semoga konseling kita ini tuh emang ada hal yang bisa berubah karena dia kedepannya akan menjadi lebih baik. Untuk itu aku mau sampaikan terima kasih kepada Nadia yang udah mempercayakan aku sebagai konselor di sini yang membantu ataupun membersamai Nadia dari sesi sebelumnya. Namun untuk itu sampai bertemu lagi di konseling berikutnya, yaitu mungkin reportan ataupun perubahan dari Nadia setelah sesi konseling kali ini. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan untuk Nadia. Namun untuk itu apakah ada yang akan Nadia sampaikan? Boleh disampaikan. Saya kira sudah cukup. Oke, semoga kedepannya Nadia lebih baik lagi ya. Mungkin cukupkan untuk konseling kali ini. Sebelum itu kita berdoa dulu, semoga dengan harapan Nadia bisa terlaksana ataupun bisa sesuai dengan rencana Nadia. Kita sebelum kita tutup konseling kali ini dengan doa kifaratul majlis dan pengucapan alhamdulillah untuk kita berdua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.